Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Lafifa dengan NIM 20035110001 akan menjalankan UAS-SIK, yaitu dengan menjelaskan permodelan SIK atau reward SIK. Mari kita simak video berikut ini. Model data SIK, di mana data yang mengendalikan SIK adalah data spasial. Data spasial ini menjelaskan fenomena geografis terkait lokasi relatif terhadap permukaan bumi, di mana berformat berbentuk koordinat titik-titik, simbol-simbol, dan dihubungkan dengan data atribut. Sumber data spasial terdapat 3, yaitu yang pertama citra satelit, yang kedua peta analog, yang ketiga foto udara atau aerial photographs. Model data struktur dalam SIK terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama model vektor, yang kedua model raster, yang ketiga model tin. Model data vektor, di mana objek geografi yang digambarkan adalah dengan titik, garis, dan poligon. Contohnya yaitu bangunan, jaringan, pipa, stasiun hujan, dan batas administratif. Koordinat dilambangkan dengan duplikat XY atau triplet XYY, di mana Z nilai penting, ketinggian, tebal, hujan, dan data statistika. Untuk contoh dari model vektor bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu model data raster, di mana raster ini menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Untuk setiap piksel atau sel ini memiliki atribut tersendiri. Contoh data spasial berstruktur raster yaitu citra satelit, citra radar, dan model ketinggian. Fungsi dari data raster yaitu ada 1. Menyatakan data, di mana data ini termasuk hasil dari pengukuran atau hasil interpretasi. Yang kedua, mengolah, menganalisa, dan menampilkan data tersebut. Contoh, 1. Nilai yang kontinu dalam suatu luasan ketinggian. 2. Data kategori yaitu peruntukan lahan, jenis, dan vegetasi. Untuk contohnya bisa dilihat pada di gambar. Yang ketiga yaitu model tin, di mana ini merupakan singkatan dari Triangular Irregular Network. Model data topologis berbasis vektor yang digunakan untuk mempresentasikan rupa bumi. Tin mempresentasikan bentuk permukaan bumi yang diperoleh dari titik-titik contoh yang tersebar secara tidak teratur dan future bereaksi. Jaringan yang berbentuk segitiga tidak beraturan yang saling berhubungan masing-masing dari segitiga yang mempunyai nilai X, Y, dan Z elevasi. Untuk contohnya bisa dilihat pada di gambar. Berikutnya yaitu contoh dari penggunaan permodelan SIK. Pada kali ini saya mengambil dari Jurnal Seminar Nasional SIK dan Penginderaan Jauh oleh Jumadi dan Priyono 2010 yang menyatakan salah satu contoh aplikasi yang mencakup permodelan spasial wilayah dikaitkan dengan kebijakan pemerintah adalah pengelolaan air tanah yang dimiliki oleh Dinas ESDM Kabupaten Banyumas, di mana sistem ini menggunakan beberapa peta dasar yang disimpan dalam basis data RDBMS sebagai dasar melakukan prosedur pengelolaan potensi air tanah, antara lain peta geologi, peta hidrologi, peta curah hujan, peta geomorfologi, peta lokasi sumur, dan peta konservasi air tanah. Data tersebut bersama dengan data lokasi calon pengguna dan lokasi rencana sumur digunakan untuk memberikan keputusan yang diterbitkan atau tidaknya surat izin untuk melakukan eksplorasi air tanah di lokasi yang ingin dikehendaki. Baik, itu yang dapat saya sampaikan.